Hai Ghost Enemy, balik lagi bareng gue Fahmi dan kali ini gue akan bawakan cerita menarik buat kalian saksikan. Berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum Sobat Merinding, balik lagi bareng gue Fahmi. Kali ini gue akan bagikan cerita horor. Berikut adalah ceritanya. Intan Gadis Kuntilanak. Story by Rizky Ramadhani. Loh Kang, ini kita mau kemana? Kok jalurnya beda, bukan seperti yang biasa dilalui? Menuju ke klinik, seru Intan. Kita mau bawa kau ke suatu tempat Intan. Hehe, jawab Barja. Maksudnya, kita mau kemana ini Kang? Desak Intan. Sudahlah kamu jangan banyak tanya, aku mau bawa kamu ke rumah Mbok Narsi, ucap Heru sambil menatap lurus ke depan. Mbok Narsi siapa? Tanya Intan. Tidak ada sahutan dari mulut Heru maupun Barja. Keduanya bungkam, sedangkan Intan masih menyimpan banyak tanya di dalam benaknya. Cuman Intan hanya bisa mengikuti ucapan Heru. Intan yakin Heru tidak akan berani menyakitinya karena Heru sangat mencintai dirinya. Dan sampailah mereka di desa Singosari, lebih tepatnya dusun Singosari. Kemudian Barja menepikan mobilnya di bawah pohon beringin yang rindang. Ayok sudah sampai, kita turun dulu, ajak Heru. Lalu Intan mengikuti Heru keluar dari dalam mobil. Ini rumah siapa? Kenapa di dekat hutan begini ada rumah, Kang? Jauh pula dengan pedesaan, ayo kita pulang saja, Kang, aku takut, rengek Intan. Tenang saja, ada aku di sini. Ayo kita masuk, ajak Heru. Lalu mereka perlahan melangkah menuju rumah tersebut. Tok tok tok, permisi, Mbah. Terdengar ada orang menyaut dari dalam rumah. Lalu pintu terbuka, muncullah seorang nenek tua dengan mengunyah sirih di mulut. Nenek tersebut nampak memindai tubuh Intan dari atas ke bawah. Nampak ia tersenyum penuh tanda tanya. Mari masuk, ajak Mbah Narsi. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah, tanpa kecuali Barja, dia berjaga di luar pintu rumah Mbah Narsi. Umur berapa kandunganmu Cah Ayu? Tanya Mbah Narsi, sambil memegang perut Intan. Sudah memasuki 3 bulan Mbah. Kenapa? Tanya Intan. Lelaki yang membawamu ke sini apa tidak memberitahumu terlebih dahulu? Sampai kau bertanya kenapa? Tutur Mbok Narsi. Hehe, baiklah ayok duduk dulu. Mbak akan membuatkan ramuan dulu. Kamu pakai kain jarik ini, titah Mbah Narsi terkekeh sambil berlalu. Kemudian Mbah Narsi ke dapur, sedangkan Intan, ia duduk di kursi kayu yang ada di ruangan itu. Ini minum dulu, Mbah Narsi menyodorkan segelas minuman herbal kepada Intan. Huek, ini air apa Mbah? Kok baunya langu, dan pahit rasanya. Intan hampir muntah pagar saat mencicip sedikit jamu itu. Sudah minum saja, tidak apa-apa, ujar Mbok Narsi. Kemudian Intan meminumnya, meskipun mau tetapi dipaksa dengan bantuan tangan Heru diminumkannya sampai habis tak tersisa. Kemudian Heru tersenyum penuh arti setelah itu. Bagus Cah Ayu, sekarang kamu naik ke atas amben itu, baringkan tubuhmu. Aku akan menyiapkan keperluan dulu, tutur Mbah Narsi. Selang beberapa menit Intan merasakan ada yang aneh di perutnya. Tubuh Intan terasa panas dingin. Intan mengeluhkan semua yang ia rasakan itu kepada Heru. Kang, perutku kok mules, badanku pun terasa panas. Ada apa ini? Tenang saja, tidak apa-apa, itu hanya reaksi ramuan, jawab Heru. Hah, kok perutku tiba-tiba jadi kram begini, aduh sakit, Kang. Tiba-tiba Mbah Narsi datang dengan membawa air di dalam tempat yang berbahan stainless, dan minyak urut. Ada apa ini Mbah?
Kenapa perutku jadi mules dan sakit begini? Tolong, bawa aku ke klinik. Aku tidak ingin terjadi apa-apa kepada anakku, keluh Intan. Intan, aku menyayangimu, tapi aku tidak ingin anak ini lahir. Akhirnya Heru berterus terang pasal niatnya membawa Intan ke tempat dukun B4Y tersebut. Jadi mau menyingkirkan bayiku. Tunjuk Intan ke wajah Heru. Iya sayang, betul supaya kita bisa bersatu, dan kamu harus menuruti kemauanku, mengerti? Teriak Heru. Intan kemudian menangis meratapi nasibnya. Kenapa dia begitu bodoh dengan mempercayai janji manis yang keluar dari mulut Heru? Kini Intan hanya bisa menyesali tanpa tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa menangis dengan menahan rasa sakit di area perutnya. Kemudian Intan merasakan ada sesuatu yang keluar dari jalan lahirnya. Dedar tanda pagar H. Pekik Intan sambil menyentuh cairan berwarna merah yang merembes mengenai kakinya. Ayo bersiaplah, aku akan mengeluarkan J4 Nin yang ada di dalam perutmu, kata Mbah Narsi. Tidak, jangan B tanda pagar N tanda pagar H anakku. Intan berteriak hendak melarikan diri. Pegang dia, jangan biarkan lari. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku dulu, titah Mbah Narsi kepada Heru. Heru menuruti perintah Mbah Narsi. Jangan kumohon kasihanilah anakku, dia tidak berdosa, biarkan dia hidup. Mohon Intan. Mbah Narsi dengan cekatan melakukan pekerjaannya. Dia mulai memijat area perut Intan. Intan merasakan kesakitan yang tiada terkira sampai dia berteriak. Namun Mbah Narsi segera menyumpal mulut Intan dengan seutas kain jarik. Badan Intan sudah lemas tak berdaya, nafasnya pun terengah-engah, sesak yang Intan rasakan. Burung gagak beterbangan di atap rumah Mbah Narsi, membuat bulu kuduk Barja yang tengah berjaga di luar rumah terasa merinding. Barja langsung masuk ke dalam mobil karena ketakutan. Malam ini terasa mencekam sekali, batin Barja. Kemudian dia menyulut sebatang rokok untuk mengusir rasa takut dan sekaligus menghangatkan tubuhnya. Di dalam rumah, nyawa Intan sedang dipertaruhkan antara hidup dan mati. Intan kehilangan banyak darah pada malam ini, nafasnya pun sudah melemah, membuat Mbah Narsi dan juga Heru dilanda ketakutan. Bagaimana ini, Mbah? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Heru. Aku sudah menjalankan pekerjaan ini lebih dari 10 tahun, dan belum ada korban jiwa sebelumnya. Semoga saja dia selamat, tapi dia cukup kehilangan banyak dar tanda pagar H, jawab Mbah Narsi. Dan benar saja, Intan menghembuskan nafasnya pada malam itu juga. Intan, Intan, bangun Intan. Heru menepuk pipi Intan dengan pelan. Tapi Intan tidak memberikan reaksi, membuat Heru dan Mbah Narsi semakin ketakutan. Intan, bangun Intan. Jangan buat aku takut. Pekik Heru mengguncang tubuh Intan yang sudah tidak bernafas. Tapi Intan tetap tidak membuka matanya, bahkan badannya pun terasa dingin di sekujur tubuhnya. Aduh, bagaimana ini Mbah? Apakah dia sudah Tagarti? Mbah Narsi langsung memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan, dan juga leher Intan. Tidak ada denyut nadi, kehidupan di sana, detak jantungnya pun sudah berhenti. Mbah Narsi menggelengkan kepalanya secara perlahan. Dia sudah tidak ada. Apa? Bagaimana ini Mbah? Kita sudah memtanda pagar Tagarnya. Aku takut masuk penjara, jawab Heru dengan gugup. Bukan aku yang telah memasteris tagarnya, tapi kamu. Sekarang pulanglah, dan bawa jasad perempuan ini, dan jangan libatkan aku atas kemat tagaran perempuan ini. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai tukang pijat, sekaligus dukun beranak, tegas Mbah Narsi.
Kemudian Heru terpaksa membawa pulang Mei tanda pagar Teh Intan, dari rumah Mbah Narsi. Heru membungkus Mei tanda pagar Teh Intan dengan kain jarik yang dikasih oleh Mbah Narsi, kemudian Heru membopongnya keluar. Tetesan datagar masih keluar merembes dari jalan lahir milik Intan, sehingga mengenai jaket yang dikenakan oleh Heru. Kemudian Heru berjalan menuju mobil, yang terparkir di bawah pohon beringin, di samping rumah Mbok Narsi. Garis bawah.